Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat. Untuk siang hari ini ibu akan membagikan video pembelajaran dimana sebelum kita semua diliburkan karena musibah beredarnya atau meluasnya virus COVID-19. Ibu sudah membagikan tugasnya, tapi di sini supaya mempermudah kalian, ibu bagikan video pembelajaran ini. Nah, jadi materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Yaitu kita bagi menjadi 3, kehidupan manusia pada masa praaksara, kehidupan masyarakat pada masa Hindu, Buddha, dan kehidupan masyarakat pada masa Islam. Nah, pada video pertama ini, Ibu akan membahas mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara. Di sini ada 3, mengenal masa praaksara, periodisasi masa praaksara, nilai-nilai budaya masa praaksara. Tapi untuk pertemuan ini kita membahas hanya 2 saja. Mengenal masa praaksara, periodisasi masa praaksara. Oke, untuk nilai budaya masa praaksara itu pada pertemuan selanjutnya di video selanjutnya. Silahkan menyimak dan mengamatinya. Kalau bisa dicatat di buku catatan atau agendanya. Selamat belajar semuanya. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, seperti di gambar, ini adalah contoh manusia pada zaman dahulu kala. Nah, jadi pada zaman itu kita masih belum memiliki kebudayaan seperti sekarang ini yang mengenal teknologi dan mengenal yang namanya era digital. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Sebelum kita mulai dalam kehidupan manusia praaksara, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan masa praaksara tersebut. Ya, kita harus tahu dulu apa masa praaksara tersebut. Nah, masa praaksara itu adalah dari kata pra, yaitu sebelum, dan aksara artinya tulisan. Jadi kalau digabung artinya menjadi apa? Masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya, jadi di saat masa praaksara itu kita belum mengenal yang namanya tulisan. Nah, selanjutnya masa praaksara memiliki periode ya. Periodenya ada secara geologi, ada secara arkeologi. Nah, secara geologi, zaman atau periode bumi itu kita bagi menjadi 4 zaman, yaitu pertama Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Secara arkeologi kita membaginya menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, nanti pada zaman batu ibu akan membahas mengenai 3 zaman batunya ya, nggak 1 aja tapi ada 3 zaman batunya. Sekarang kita masuk pada periode geologis Arkaikum. Nah, jadi seperti ini periode rentangnya dari gelombang kecil, nih dari putaran yang kecil hingga putaran yang besar sampai saat sekarang ini. Nah, jadi yang pertama yaitu zaman Arkaikum, berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Ingat ya, juta tahun yang lalu. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, belum ada kehidupan di sini. Karena apa? Karena bumi masih dalam keadaan panas. Ya, dimana bumi masih dalam keadaan panas. Seperti ini.
Jadi belum ada kehidupan satupun. Setelah zaman Arkaikum, menurut ahli sejarah masuk ke periode kedua, yaitu zaman Paleozoikum, berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, di sini udah mulai ada kehidupan, yaitu seperti mikroorganisme, seperti ubur-ubur, pokoknya hewan yang tidak bertulang belakang, yang lunak-lunak, seperti itulah ya, ubur-ubur, apalagi itu ya, jenis-jenis plankton, seperti itu. Lalu yang kedua, keadaan bumi masih belum stabil, di mana pada saat ini bumi mengalami panas dan tiba-tiba bumi akan mengalami dingin. Nah, yang ketiga tuh, iklim masih belum stabil dan berubah-ubah. Curah hujan sangatlah besar di zaman Paleozoikum. Yang ketiga, kita masuk ke zaman apa? Yang ketiga, Mesozoikum. Ya, Mesozoikum itu lebih dekat lagi ke sekarang, yaitu 140 juta tahun yang lalu. Dimana ciri-cirinya perkembangan reptil mulai mencapai puncaknya. Nah, di sini baru kita mengenal yang namanya dinosaurus. Yang sering nonton Jurassic Park ya, yang jenis kayak dinosaurus itu. Ya, seperti video. Nah, itu merupakan zaman Mesozoikum. Jadi kalau sekarang Bu, masih adakah dinosaurus pada zaman sekarang? Tidak ada lagi. Tapi apakah ada reptil peninggalan purba? Itu masih ada. Apa contohnya? Nah, kasih kuncinya, yaitu hewan endemik di Nusa Tenggara. Apa? Ya, komodo. Komodo merupakan hewan endemiknya Nusa Tenggara, di mana dia itu pada masa Mesozoikum. Berapa besarnya komodo itu sama perbandingannya dengan cicak sekarang. Jadi berapa besarnya cicak zaman dahulu? Sebesar komodo tersebut. Lalu yang kedua, ciri-ciri yang kedua, terdapat aktivitas tektonik, lalu aktivitas iklim dan evolusi. Evolusi ini apa contohnya? Nah, itu dimana hewan jerapah yang dahulunya dia itu lehernya pendek, tapi karena berevolusi, karena makanannya di pohon yang tinggi, maka dia berevolusi sehingga lehernya panjang. Itu pada masa Mesozoikum. Yang ketiga, benua secara perlahan mengalami pergeseran dari saling menyatu satu sama lain, yaitu pergerakan lempeng yang kita belajar di KD 3.1 di semester 1 ya Nanda. Yang keempat, iklim bumi mulai hangat. Dan yang terakhir, merupakan dasar kehidupan modern, ya, dimana setelah Mesozoikum ini hadirlah kehidupan modern. Apa kehidupannya? Yaitu zaman Neozoikum, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Masa Neozoikum dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier itu hewan-hewan besar mulai punah, dan timbullah hewan-hewan menyusui seperti gajah, lalu berbagai jenis kera, gorila, dan orang hutan. Lalu yang kedua yaitu zaman kuarter. Zaman kuarter itu sekitar 300 juta tahun yang lalu. Disinilah awalnya yang namanya manusia, yang kita kenal dengan manusia purba.
purba. Nah, sampai di sini Zah harap kalian paham dulu mengenai periodenisasi secara geologi, yaitu yang pertama zaman arkaikum atau Azoikum, lalu yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang terakhir Neozoikum. Nah, selanjutnya periodenisasi sebelum itu inilah contoh hewan pada masa Paleozoikum. Selanjutnya, nah ini secara arkeologi. Nah, arkeologi kita bagi tadi kan Zah buatnya 2, zaman batu dan zaman logam. Nah, di sini Zah bagi menjadi 3 lagi. Zaman batu tua, batu tengah, batu baru atau batu muda, dan terakhir zaman logam. Oke, pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum, ya. Paleolitikum berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Apa ciri-ciri zaman ini? Nah, hidup manusia secara nomaden atau berpindah-pindah. Lalu, mencari makanan secara berburu. Tinggal di sekitar sumber air. Alat bantunya masih kasar di sini ya Nanda, yaitu berupa kapak genggam. Nah, ini contohnya kapak genggam dan kapak perimbas. Nah, jadi kehidupan pada manusia purba ini sangatlah primitif sekali. Selanjutnya, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Ya, Mesolitikum. Nih berkisar sekitar 10.000 tahun yang lalu. Apa ciri-ciri zaman ini? Di sini manusia purbanya sudah tidak lagi nomaden, tapi memiliki rumah yang semi permanen, seperti di gua dan di tepi pantai. Yang kedua, sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam, walaupun masih menggunakan cara yang sederhana. Yang ketiga, manusia sudah bisa membuat kerajinan dari gerabah. Gerabah tahu apa? Ya, gerabah tanah liat. Yang keempat, masih melakukan food gathering. Food gathering adalah mengumpulkan makanan atau mencari makanan atau berburu, sama aja, mengumpulkan makanan. Alat-alat yang dihasilkan hampir sama dengan zaman Paleolitikum, masih kasar. Lalu ditemukan sampah dapur disebut Kojokenmodiger, ya. Lalu Zah buat tadi yang pertama tinggal di gua, dan yang keenam itu sampah dapur. Gimana sih bentuknya itu Zah? Nah, seperti ini. Ini namanya sampah dapur, berupa sampah kerang-kerang yang tertumpuk di belakang gua. Kan tempat tinggal manusia purbanya di gua pada zaman ini. Nah, inilah tempat tinggalnya di gua atau di ceku yang sama juga artinya gua di tepi pantai. Selanjutnya, zaman selanjutnya itu zaman batu muda, yaitu Neolitikum. Neolitikum itu dimana berlangsung 1.500 tahun 1.500 tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman ini apa? Hidup sudah menetap manusia purbanya, sudah bisa bercocok tanam atau bertani. Kalau yang tadi namanya food gathering, kalau di sini namanya food producing. Yang ketiga, alat bantunya sudah halus. Yang keempat, bentuk peninggalan berupa kapak lonjong dan kapak persegi. Ya, ini kapak lonjong, ini kapak persegi. Terakhir, selanjutnya zaman batu besar. Oh ya, ini tinggal Zah tadi ya. Zaman batu besar. Zaman batu besar itu berkisar 100 sampai 100 sebelum Masehi. 100 sebelum Masehi ya. Ciri-ciri zaman ini telah
Yang pertama, telah mengetahui sistem pembagian kerja. Nah, di sini sudah ada lah namanya sistem atau namanya kampung. Kalau sebelumnya hanya suku, kalau sekarang pada masa Neolitikum berupa suku, pada masa Megalitikum udah ada kampungnya, telah dipimpin oleh kepala sukunya. Sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari. Yang keempat, sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam. Yang kelima, sudah ada norma-norma yang berlaku. Norma tahu kan? Aturan. Jika ada melakukan kesalahan, ini hukumannya. Jadi pada masa Megalitikum udah ada aturan. Yang keenam, menggunakan sistem hukum rimba atau primus inter partes, atau siapa yang kuat dialah yang menang, atau terkuat yang akan menjadi pemimpin. Makanya dari itu Nanda janganlah oh Ana lebih kuat, berarti Ana yang akan menjadi pemimpin. Kalau masih seperti itu berarti kita kembali ke zaman purba dahulu, Megalitikum, siapa yang kuat dia yang menjadi pemimpin. Sedangkan pemilihan kita sekarang secara demokrasi ya. Selanjutnya peninggalan pada masa Megalitikum. Nah, peninggalan pada masa Megalitikum itu ada berupa menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden berunda. Nah, menhir itu apa? Menhir itu yaitu bangunan berupa batu tegak atau yang disebut dengan tugu. Fungsinya untuk apa, Bu? Untuk apa, Za? Untuk pemujaan roh nenek moyang. Jadi pada zaman Megalitikum orang sudah mengenal yang namanya kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu yang kedua ada namanya dolmen. Dolmen berupa meja batu besar yang berfungsi untuk tempat persembahan sesajian untuk leluhur, atau juga berfungsi sebagai tempat duduk kepala suku. Yang ketiga ada namanya waruga. Waruga itu apa? Waruga itu berupa peti kuburan batu berukuran kecil berbentuk kubus, ya kan, seperti kubus. Dan ada pula yang berbentuk bulat. Nah, waruga ini ditemukan di Sulawesi Tengah. Yang keempat ada namanya sarkofagus. Sarkofagus itu apa? Sarkofagus merupakan bangunan berupa kuburan batu yang berbentuk seperti lesung yang diberi tutup. Nah, ini ditemukan di mana sarkofagusnya, Bu Za? Itu ditemukan di Bali. Yang terakhir namanya punden berunda. Punden berunda merupakan bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Apa fungsinya? Meletakkan sesajen untuk pemujaan roh nenek moyang. Itu ya peninggalan pada masa Megalitikum. Selanjutnya yang terakhir yaitu zaman logam. Zaman logam ini dimana manusia sudah mengenal yang namanya logam. Apa aja logamnya? Seperti perunggu, tembaga, itu dimana ciri-cirinya kemajuan teknologi sangat cepat, perdagangan, bukan perdangan ya, perdagangan berjalan pesat, penguburan jenazah sudah memakai peti, dan pertanian yang semakin maju karena pada zaman ini sudah memakai yang namanya logam, jadi makin cepat lagi ya. Selanjutnya bentuk peninggalan zaman logam itu apa aja? Nah, seperti ini. Ada namanya nekara, ada namanya moko, kapak corong, lalu arca perunggu, bejana perunggu.
Jadi ada namanya kapak sepatu, ya kapak corong, kapak sepatu atau cendrasa, sama itu ya. Jadi inilah peninggalan-peninggalan pada masa zaman logam. Nah, dari dua periode tadi, Ibu berharap Nanda semua paham mengenai materi kita pada siang hari ini. Nah, ini tugas pada pertemuan hari ini. Deskripsikanlah perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Yang pertama, perubahan dari Paleolitikum ke Mesolitikum, perubahan dari Mesolitikum ke Neolitikum, dan perubahannya ke zaman logam. Ini dibuat ringkasan, maksud Ibu itu deskripsi singkat dari kalian. Nah, sekian, terima kasih.